Ramalan tahun 2023 akan muncul agama baru di Indonesia. Sebuah agama baru diramalkan akan muncul di Indonesia pada tahun 2023. Ramalan ini disebutkan oleh peramal dunia Michel Nostradamus. Nostradamus yang berasal dari Prancis, keturunan Yahudi, meramalkan akan kemunculan agama baru di dunia, yang sebenarnya acaranya sudah diketahui umat manusia ini merupakan satu di antara beberapa tanda akan terjadinya 6 peristiwa dahsyat. Agama baru ini nantinya akan dikenal dengan sebutan Trisolowedo. Acaranya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Di antaranya adalah manusia dilarang mencuri dan merugikan orang lain. Tanda lainnya, menurut Nostradamus, akan muncul seorang pria dari timur yang menjadi pemimpin agama baru itu dan menghapus agama-agama di jagat raya ini. Pria yang katanya akan menjadikan dunia damai ini berasal dari pertemuan 3 buah laut. Ada yang memperkirakan lokasi itu adalah sebelah utara Pulau Sulawesi, yaitu Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Dengan kata lain, akan muncul di Sulawesi. Pria yang disebut sering menggunakan sorban berwarna biru ini juga nantinya akan menjadikan Kamis sebagai hari istimewanya. Meski demikian, narasi sebenarnya dari ramalan Nostradamus untuk tahun 2023 belum diketahui kebenaran hingga saat ini. Apalagi peramal yang menuliskan ramalannya dalam buku berjudul Centurius telah meninggal dunia pada 455 tahun yang lalu. Selain itu, sebuah narasi ramalan yang menyebut agama baru akan lahir di Indonesia pada tahun 2023 dan bakal menggembarkan dunia, menghebohkan publik. Ramalan tersebut diungkapkan seorang peramal terkenal asal Prancis, Michel Nostradamus. Ia diketahui masih memiliki garis keturunan Yahudi. Dalam narasi ramalannya, Nostradamus mengungkapkan bahwa di tahun depan atau tepatnya tahun 2023 bakal ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Kedatangan agama baru yang lahir di Indonesia itu ditandai dengan sejumlah hal. Salah satu tanda tersebut yakni kemunculan seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East. Sosoknya disebutkan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Selain itu, disebutkan kemunculan sosok tersebut akan mengembarkan timur dan barat, dan ketika muncul, dia akan memakai sorban biru serta merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Adapun tafsir tentang ramalan Nostradamus soal agama baru. Yang pertama, munculnya agama baru yang akan mengguncang dan menguasai dunia. Agama ini tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di seluruh dunia. Adapun agama itu diduga bernama Trisolowedo, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Sesuai dengan namanya, dalam ajaran agama itu setidaknya ada 3 perintah itu mengenai kewajiban manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan jujur. Sementara 3 larangannya mengenai manusia yang tak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan berbuat kejahatan. Yang kedua, The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Dialah Satrio Piningit yang akan menjadikan dunia damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Yang ketiga, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Maksud dari keterangan tersebut diduga berkaitan dengan kemunculannya yang berasal dari pertemuan 3 buah laut, yakni sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti sosok yang dimaksud ini berada di Indonesia bagian timur atau tepatnya di Sulawesi.
Dipercaya pula bahwa dia saat akan menyembunyikan diri sambil menanti waktu terbitnya perang. Yang keempat, kemunculannya menggembarkan timur dan barat. Diperkirakan maksudnya kemunculan sosok tersebut bakal menggembarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Yang kelima, ketika muncul dia memakai sorban biru. Sorban sendiri adalah sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Yang keenam, merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Berbeda dari umat Islam yang menganggap bahwa Jumat adalah hari penuh keberkahan. Nantinya, dalam agama ini akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Dia juga tidak mau hari Sabtu, karena hari Sabtu sudah diistimewakan oleh agama Yahudi. Demikian pula hari Minggu, dia juga enggan menggunakan hari Minggu sebagai hari istimewanya, karena telah diistimewakan oleh agama Nasrani. Kendati demikian, tak diketahui lebih lanjut kebenaran dari narasi soal ramalan di tahun 2023 yang menyebut akan ada agama baru lahir di Indonesia tersebut. Selain itu, memasuki tahun 2023, tentunya semua manusia memiliki impian yang serba baik-baik saja. Namun menurut beberapa peramal terkenal di dunia, di tahun 2023 ini justru akan terjadi beberapa hal yang buruk. Selain Nostradamus, ada juga ramalan Jebaya, ramalan dalam negeri, yaitu ramalan Jebaya atau sering disebut sebagai jangka Jebaya. Ramalan ini telah lama dipercaya sebagai bagian dari tradisi Jawa. Salah satunya ditulis oleh Raja Kerajaan Kediri. Dalam ramalan Jayabaya, gambaran Indonesia saat ini sudah dijelaskan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab kuno yang masih dipercaya masyarakat Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya sudah pernah terbukti benar terjadi. Misalnya, Pulau Jawa akan sering kebanjiran, kemudian maraknya korupsi, hingga munculnya peristiwa-peristiwa mengerikan lainnya. Lantas bagaimana dengan ramalan di tahun 2023? Tahun 2023 menurut ramalan Jayabaya akan menjadi masa penuh penderitaan, penuh ketidakpedulian, kesewenang-wenangan, dan banyak orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan ditindas. Lebih mengerikannya lagi, kiamat kecil akan mulai terjadi, seperti gempa bumi yang dahsyat, gunung-gunung yang meletus, laut dan sungai akan meluap, dan lainnya yang menyebabkan penderitaan bagi orang-orang. Selain itu, diramalkan bahwa tahun 2023 akan banyak orang pintar, cerdas dan unggul, tapi gila harta. Makanya tahun 2023 ini diramalkan akan menjadi zaman penuh dusta, zaman sengsara, dan angkara murka. Namun di sisi lain, banyak orang Jawa di tahun 2023 yang mengejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran, dan mengutamakan kepandaiannya. Serta setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan yang disebut dengan zaman keemasan Nusantara. Setelah datangnya sang Ratu Adil, yaitu Satrio Piningit.